kalibrasi, nah segera diisi. Nah, dari sekitar 80 formulir itu, tolong dipilah-pilah yang mana harus diisi. Kemudian formulir rekaman subkontrak. Nah, ini nggak perlu diisi. Kenapa? Karena belum melaksanakan subkontrak. Ya. Formulir yang saya buat ada contoh. Formulir keluhan pelanggan. Nah, karena kita belum ada keluhan pelanggan, nah formulir ini nggak usah diisi. Ya, paham ya? Bu Kiki paham? Paham ya. Terus Buria mana Buria? Buria paham? Paham ya? Nanti Bu Kiki, Bu Ria, dan yang lain-lain, kalau bisa, tolong bantu Bu Email untuk melengkapi dokumen level 4 ini. Tetapi dokumen level 4 yang saya serahkan ke teman-teman di Bangko itu kan statusnya master. Ini kan master kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, dokumen master itu diprint ulang. Karena dokumen masker statusnya kan sebagai blank saja, blank, dia tetap kosong, blank. Nah, di print itu kan nggak begitu banyak kan, sekitar 80-an ya. Nah, supaya print outnya rapi, tolong di setting ke ukuran aslinya, ukuran A4 ya, ukuran A4 di print. Nah, tapi sekali lagi semua hard copy ya, dokumen yang saya serahkan ke teman-teman di Bangko itu statusnya master. Nah, kita ambil case dokumen level 4 berupa formulir-formulir itu statusnya master. Nah, nanti kalau teman-teman mau mengisi itu, tolong dicetak ulang lagi, di print ulang lagi. Tidak begitu sulit, karena apa? Karena jumlahnya nggak banyak ya, sekitar 80-an. Nah, ini mungkin paling tidak besok sudah mulai dicicil Bu Email. Ya. Saya kasih contoh lagi ya, ini kan berkaitan dengan pertanyaan saya tulis ini ya. Formulir agenda rapat rutin. Nah, ini harus diisi. Yang kedua, formulir berita acara atau tanda terima distribusi dokumen. Ini harus diisi. Kemudian formulir rencana perawatan alat harus diisi. Kemudian formulir program kalibrasi harus diisi. Formulir program uji kinerja harus diisi. Formulir keluhan pelanggan nggak perlu diisi karena tidak ada keluhan atau belum ada keluhan pelanggan. Ya. Sini nyambung, Bu Email nyambung? Nyambung ya? Nyambung aja. Nah, jadi mungkin Pak Sugiono bisa mengkoordinir ini ya. Paling tidak besok sudah mulai di print ya. Nah, sekali lagi supaya print outnya rapi, di setting di printernya A4 ya, A4. Ini karena ini pasti ditanyakan asesor, ya pasti ditanyakan. Jadi ada 80 formulir, apalagi formulir tentang penunjukan tim auditor internal ya, harus kita isi dan seterusnya ya. Dari 80-an formulir yang saya siapkan, paling yang diisi sekitar separuhnya karena sebagian besar juga belum ini ya, misalnya keluhan pelanggan, kemudian subkontrak kan kita belum melakukan. Itu mungkin dikosongkan saja ya. Nah, dalam proses pengisian formulir-formulir ini, baik berupa rekaman mutu maupun berupa rekaman teknis, sambil jalan kita komunikasi. Ini Pak Adnan, gimana cara mengisinya? Kita komunikasi ya. Jadi makin cepat teman-teman mengerjakan, makin bagus ya. Ini paling sehari selesai. Kenapa? Karena cuma 40-an formulir ya. Kalau tidak mau repot, nanti supaya gampang setelah dicetak ya, di print, tulisan tangan aja, nggak masalah. Tulisan tangan aja ya. Kalau mau diketik rapi boleh, tapi kalau mau praktis, tulisan tangan aja. Asal jangan tulisannya Bu Kiki. Kalau Bu Kiki tulisannya jelek. Ya, Bu Kiki jelek. Bu Email saja yang bagus tulisannya ya. Bu Ria juga kayaknya tulisannya kurang bagus itu. Bu Ria iringi dengan doa saja.
Ya, jadi tulisan tangan aja Bu Emil ya supaya ini ya. Tapi tulisannya yang jelas ya. Baik. Nah, ini secara makro, secara fundamental pertanyaan asesor di seluruh dunia. Sampai di sini bisa membayangkan nggak asesmen itu nanti ya? Ya, paling ya pertanyaan sekitar ini. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini secara mendalam? Tujuan pertama, kita sudah mulai punya bayangan tentang pertanyaan-pertanyaan asesor. Yang kedua adalah untuk meminimalkan kita tegang, ya. Karena asesmen itu sedikit banyaknya kita agak tegang ya, karena pertama kali ya. Jadi sesuatu yang sifatnya awal itu biasanya kita agak grogi ya, wajar ya. Jadi nanti pada asesmen Bapak Ibu ya, teman-teman tidak grogi, Bapak Ibu nggak normal. Normalnya itu kalau Bapak Ibu grogi. Nah, supaya tujuan dari pra-asesmen kita ini adalah untuk meminimalkan rasa grogi itu. Kenapa? Karena Anda sudah siap ya. Jadi nanti tugas pertama tadi Bu Emil dan teman-teman sudah mulai mengelompokkan dokumen ya. Mengelompokkan. Tugas kedua, mencetak ulang level 4, formulir-formulir. Diisi pakai tulisan tangan saja. Nah, di antara waktu-waktu Anda mengisi itu, ada yang kurang jelas, segera nelpon saya. Nanti saya akan jelaskan tata cara pengisiannya ya. Tapi secara umum gampang, kan cuma contreng-contreng saja ya. Misalnya rekaman formulir perawatan alat. Nanti Bu Eno tinggal contreng-contreng saja, contreng, kurang dari 5 menit selesai. Dari sekian banyak alat ya. Tentu saja alat-alat yang hanya berhubungan dengan lingkup akreditasi ya. Lingkup akreditasi. Ya, baik ya. Jadi ada 2 tugas ya. Tugas pertama tadi mulai mengelompokkan dokumen, yang kedua mengisi formulir yang sudah saya serahkan ke teman-teman di Bangkok. Oke, baik. Sampai di sini ada gambaran, Bu Emil, ada gambaran? Bu Emil bisa mendengar? Bu Ria ada gambaran? Mana Bu Ria? Bu Ria ada gambaran? Bu Kiki ada gambaran? Bu Emil ada gambarannya? Ya. Pak Sugiono ada gambaran tentang? Ya. Ada gambaran Bu Emil? Ada gambaran ya? Bu Emil bisa ngomong? Nah, Bu Nina ada gambaran? Ada gambaran? Nah, ngomong, coba ngomong. Iya Pak. Ada gambaran ya. Bu Kiki ada gambaran? Ada gambaran ya? Ya. Nanti kalau Bu Emil ada gambaran? Ada Pak. Ada gambaran. Pak Sugiono ada gambaran? Ada ya, Pak. Ada. Gambaran. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya sesuatu. Audionya putus-putus loh Pak. Saya. Kalau suara saya putus-putus. Sorry Bu Emil, suara saya? Kayaknya sinyal Pak. Dari saya ya? Kayaknya sinyal kami yang lagi. Oh begitu lah. Nah, kami, Pak. Gitu ya. Suara apa Pak Gusti? Berarti sinyal di Bangkok ya. Jangan orang Bangkok kebanyakan dosa ini barangkali ya, sinyalnya jelek ya. Ya. Nah, kebanyakan dosa mungkin Bu Kiki, siapa Bu Kiki, Bu Nina kebanyakan dosa ini. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman